Cek, cek. Ini nih materinya tuh di sini. Itu untuk pointer. Ya. Ya, ini yang di sini. Yang PowerPoint-nya dibuka. Ada apa? Itu satu orang ya. Jadi dari yang saya ini Pak? Ya. Dari yang sini? Yang situ. Yang itu untuk untuk yang pointers. Pointers. Jadi, Ini materi semua. itu materi. Buka di ada apa makalah Islam progresif apa gitu. Ada foldernya Pak, folder sendiri. Ada folder sendiri. Kalau di laptop Mas Eko itu sudah ada. Kita aja buka nanti saya tunjukkan. Nah itu pointers yang tadi itu, yang itu materinya. Yang ini materinya. Iya. Tapi itu perlu memang dicolok itu. Sudah terbuka tuh. Nanti baca tulis bahan itu di folder sendiri. Di atas bahan di sebelah atas bahan. Nah itu ada Islam progresif loh. Dia cari di makalah, bukan makalah itu Mas. Ini. Nah, ini. Nah, itu. Terus bahan kajian Islam progresif. Ini. Nah, itu. Ambil yang itu, yang tengah itu. Ini Pak ya? Ya, PowerPoint-nya itu. Ya. Ini Pak. Iya itu. Ya. Sudah dikopi ya? Yang tengahnya sudah dikopi Pak. Itu aja yang dikopi aja terus itunya pointersnya itu dicolok ya. Tinggal buka itu aja Mas. Ya yang buka itu Pak Nasir. Ya itu aja. Buka itu aja. Itu yang itu Pak.
biji besar kali di sini. Ya ini. Diklik dulu saya kali. Ini. Ada lihat di sini. Ya ini mas. Ini ya. Ini tengah itu klik. Itu. Mungkin di atas di-zoomkan dikecilkan sedikit. Sudah? Sisanya saya urus sendiri aja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman yang berbahagia, kita akan mendiskusikan seorang tokoh Islam besar di Indonesia, pernah memimpin Partai Islam Masyumi, partai Islam yang punya sejarah tersendiri karena dia menjadi partai besar bersama PNI waktu itu. Dibuktikan dalam pemilu 55 mereka memperoleh kursi di parlemen itu yang jumlah selalu besar dengan PNI. Jadi jumlah suaranya berbeda, tapi jumlah kursi di parlemen sama. Karena memang Masyumi itu gejala yang meluas di Indonesia. Kalau PNI itu terutama di Pulau Jawa. Pulau Jawa pun itu di Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau Masyumi dia berada di basis-basis Islam terkemuka. Dia menguasai Sumatera, menguasai Jawa Barat, dan dia kuat di Maluku, dia menang. Di Nusa Tenggara Barat, di Sulawesi Selatan, Sulawesi seluruhnya kecuali Sulawesi Tengah. Itu partai yang pernah dipimpin oleh Pak Natsir. Pak Natsir menjadi ketua itu sekitar tahun 50-an. Dia ketua Masyumi sampai dengan datangnya PRRI, baru kemudian, tapi setelah itu juga diganti. Saya menyediakan 3 materi ini, tapi yang 2 itu nanti Anda baca sendiri ketika ini. Satu ada mengenai riwayat hidupnya, riwayat hidup singkatnya. Lalu satu saya menulis sendiri tahun 91 ketika ada ceramah di Jamaah Salahuddin, tapi dilakukan waktu itu di Masjid Mardia. Di Jamaah Salahuddin dilakukan di Masjid Mardia. Waktu itu kita kaji tentang Pak Natsir, terutama pikiran-pikiran pendidikan Pak Natsir. Waktu kita mengkaji kajian sistem hidup Islam dengan Jamaah Salahuddin itu. Tetapi yang sekarang akan saya bicarakan dengan Anda adalah beberapa kutipan pendek yang memperlihatkan sebenarnya siapa Natsir itu. Saya alhamdulillah bertemu dengan beliau sampai meninggalnya itu tahun 93 beliau meninggal. Jadi saya bersyukur bisa bertemu beliau dan berkomunikasi terus dengan beliau langsung. Jadi bisa mengenal bagaimana besarnya tokoh ini. Akhirnya tulisan di Tempo waktu itu. Tempo dalam beberapa edisi beberapa tahun yang lalu itu dia mengangkat tokoh-tokoh besar Indonesia. Satu di antaranya Muhammad Natsir. Dia muat secara panjang di dalam Tempo itu. Dia memberi pengantar bagi rubriknya yang panjang itu adalah seperti ini: politik santun di antara 2 rezim. Pak Natsir memang mengalami 2 rezim itu dan secara aktif dia mengalami itu. Beliau mengalami rezim Orde Lama yang menindas, dan beliau itu memimpin Masyumi, aktif di politik. Lalu beliau mengalami Orde Baru, tapi tidak lagi di partai politik. Beliau sudah di urusan dakwah, menjadi ketua Dewan Dakwah. Tokoh-tokoh Masyumi itu setelah Masyumi membubarkan diri, lalu mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, berdiri sampai hari ini di
Jakarta maupun di perwakilan-perwakilan di daerah-daerah. Ini menarik komentar dari Tempo ini. Hidupnya tak terlalu berwarna, apalagi penuh kejutan ala kisah Hollywood. Jadi memang orangnya datar. Seperti juga dalam tutur sapa sehari-hari, orangnya halus, datar. Tapi memang pada saat yang dia perlu keras, dia keras. Tapi tetap dalam nada datar itu ya. Itu menariknya Pak Nasir di situ. Ia menarik karena santun, bersih, konsisten, toleran, tapi teguh pendirian. Satu teladan yang jarang. Ini orangnya sangat sederhana memang. Sebagai bekas Perdana Menteri Republik Indonesia, dia memang mendapat fasilitas harusnya pengawalan setingkat presiden. Tapi itu tidak digunakannya, kecuali kalau sakit itu diobati oleh dokter kepresidenan. Itu saja. Selain dari itu dia tidak manfaatkan sama sekali, tidak ada pengawalnya. Padahal dia dapat fasilitas. Presiden Perdana Menteri itu diperlakukan seperti presiden. Karena dia kepala pemerintahan. Presiden itu kan juga satu fungsinya kepala pemerintahan. Nah, tetapi tidak, dia orang sangat sederhana. Bahkan ketika dia meletakkan jabatan sebagai Perdana Menteri, ketika mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno, keluar dari situ, dia sudah tidak mau diantar oleh mobil Perdana Menteri. Dia naik becak ke rumahnya di Jalan Jawa. Sekarang Jalan Soekarno. Nah, dia kembali naik becak. Itu ciri khas dari tokoh-tokoh pejuang waktu, sederhana dalam hidupnya. Muhammad Nasir orang yang puritan, dia sangat taat agamanya. Tapi kadang-kala orang yang lurus, bukan tak menarik. Dia memang dia taat sekali agamanya. Dia pegang teguh keyakinan agamanya itu. Tapi dia bergaul bebas sekali dengan siapa saja. Dia sahabat baik dari Arnold Monolito yang Protestan, PK Ojong pendiri Kompas itu, ketua Partai Katolik waktu itu, dia sahabat baik dengan mereka. Dan Masyumi itu bahkan melakukan kerjasama ketika melawan komunis dengan partai-partai Islam dan partai Kristen itu. Dia baik juga dengan Partai Sosialis Indonesia, dengan Syahrir, Sumitro Hadikusumo, dia baik, dekat dengan mereka. Jadi ini orang yang pergaulannya luas sekali, tetapi pada saat yang sama dia pegang teguh prinsip Islamnya itu. Itu yang menarik dari Pak Nasir ini. Jadi kalau kita ketemu beliau itu memang nggak nyangka orangnya teguh sekali pendiriannya, karena ini halus. Tutur sapanya pun tidak mencerminkan kayak orang Sumatera gitu. Dia halus kayak orang Jawa. Bicaranya perlahan-lahan, datar, halus, suaranya tidak terlalu meledak-ledak, biasa saja. Nah, itu orangnya. Jadi karena itu Tempo memberi pujian yang saya kira tidak berlebihan, tepat sekali. Nah, dalam hidupnya yang cukup panjang, di balik kelemah lembutannya, ada kegigihan seorang yang mempertahankan sikap. Ada keteladanan yang sampai sekarang membuat kita sadar bahwa bertahan dengan sikap yang bersih, konsisten dan bersahaja itu bukan mustahil meskipun penuh tantangan. Hari-hari belakangan ini kita merasa teladan hidup seperti itu begitu jauh, bahkan sangat jauh. Kita memang sulit untuk mendapat pemimpin kayak itu. George Cahin dalam bukunya Nasionalisme Indonesia, itu bukunya sangat terkenal. Dia menceritakan bagaimana kesejahteraan Nasir itu. Waktu itu dia menjadi Menteri Penerangan waktu kabinet saya lupa Perdana Menterinya. Dia Menteri Penerangan waktu itu. Menteri Penerangan ketika akan berkunjung ke daerah, itu yang repot sekretarisnya. Sekretarisnya istrinya Pak Syahrir, Ubi Syahrir. Sekretarisnya Pak Nasir itu. Repotnya karena apa? Mereka harus cari pinjaman pakaian. Dia suka berpakaian putih dong. Pak Nasir suka baju putih dong. Ini selalu fotonya ada baju putih. Kita masih hari-harinya dia begini. Suka baju putih. Tapi ketika itu Menteri Penerangan ini tidak punya celana yang bagus, tidak punya kemeja yang bagus. Celananya penuh tambalan. Bayangkan seorang menteri. Pada zaman itu menteri kan biasa dihormati. Jadi sekretarisnya itu memang kalau dia mau berkunjung ke daerah itu, sekretarisnya repot. Pakai jas gak punya jas, pinjam.
Bahkan diceritakan ketika delegasi Indonesia datang ke konferensi di Den Haag, konferensi meja bundar, itu repot delegasi Indonesia itu karena nggak punya jas. Delegasi Indonesia itu terdiri dari Muhammad Hatta. Muhammad Hatta mungkin punya karena dia sekolah di Belanda waktu itu, jadi dia punya. Tapi yang lain-lainnya nggak punya. Agus Salim nggak punya. Terpaksa pinjam jas untuk delegasi Republik Indonesia. Itu orang-orang yang sederhana semua. Agus Salim tinggalnya nggak punya rumah, padahal dia pernah menjadi menteri. Agus Salim sampai meninggalnya itu nggak punya rumah. Dia dari kontrak ke kontrak. Kalau uangnya lebih banyak, kontrak agak bagus. SM ini lebih terlalu mewah untuk dia. Dia tinggal di Jogja dulu, numpang di Taman Yono, Haji Agus Salim. Pak Natsir itu juga begitu, orang modelnya kayak gitu. Orang-orang itu memang orang-orang yang susah kita cari padanannya sekarang ini. Jadi memang orang-orang yang layak diteladani lah. Nah itu sikap-sikap hidup mereka itu yang. Tapi yang menarik adalah sikap konsistensinya. Dia nggak pernah, komitmennya terhadap demokrasi itu memang mengagumkan. Di hutan ketika mereka ikut PRRI, dalam keadaan begitu saja dia masih mempertahankan sikap demokratisnya itu. Nanti akan saya lihat beberapa petikan. Kita lihat ini. Ini ilustrasi sederhana yang memperlihatkan sikap demokrasinya itu dan taat hukum. Bung Karno pernah mengeluh, orang-orang Masyumi ini kok lebih takut kepada perjanjian KMB daripada Quran katanya. Karena mereka bilang perjanjian internasional itu nggak boleh sembarangan dilanggar. Mereka berpatokan pada itu perjanjian, ada perjanjian internasional itu sudah akad. Tetapi akhirnya perjanjian KMB itu yang membatalkan adalah Perdana Menteri ketika dipimpin Masyumi. Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Itu Perdana Menteri yang sangat muda usianya, usia 34, dia jadi Perdana Menteri Republik Indonesia yang melaksanakan pemilu 55, pemilu yang paling bersih dalam sejarah Indonesia. Pemilu yang belum bisa ditandingi dan pemilu yang sekarang. Pemilu yang tidak ada money politics. Orang bikin apa saja dia bikin sendiri, rakyat yang menyumbang untuk partai politik. Itu pemilu yang seperti itu. Itu yang dilakukan, yang melakukan itu Muhammad Rum. Dia Perdana Menteri, tetapi ketua KPU-nya itu dari PNI, bukan dari Masyumi. Jadi tidak ada nepotisme di situ. Nah, ini saya ambil cerita satu ilustrasi sederhana yang dikutip dari satu dokumen sejarah. Dokumen sejarah ini mungkin sudah diterbitkan dalam Kapita Selekta 3. Tapi saya belum mendapat buku itu. Ini saya dapat langsung dari Pak Natsir dalam bentuk berkas-berkas. Kejadian berlangsung bulan Agustus tahun 26 di Jakarta. Ketika Allahyarham Pak Natsir dan Prawoto Mangkusasmito, tokoh Masyumi juga. Prawoto ini kuliah di Fakultas Hukum, tapi tidak sampai selesai karena panggilan untuk perjuangan waktu itu. Jadi tidak selesai. Tokoh itu menjelaskan keinginan kelompoknya untuk menyelamatkan negara, dan oleh karena itu mereka kemungkinan akan memegang kekuasaan sebagai satu junta militer. Jelas tokoh militer karena ini junta militer yang mau didirikan. Akan tetapi kelompok mereka akan memberi kesempatan kepada politisi yang mereka percayai untuk turut serta. Nah, sikap Pak Natsir dan Prawoto pada saat itu menarik perhatian penulis. Pak Natsir menulis tentang ini. Ini Pak Natsir, tulisan Pak Natsir, saya kutip langsung tulisan Pak Natsir ini. Dia membayangkan bahwa dari politisi yang dimaksud itu adalah antara lain kami berdua. Dia itu adalah seorang yang datang menemui Pak Natsir, dia berpangkat kolonel ketika itu. Itu tidak lain adalah Kolonel Gatot Subroto yang datang menemui Pak Natsir dan Prawoto Mangkusasmito. Pembicaraan saya akhiri dengan mengatakan kepada beliau, kalau saudara sudah sampai pada kesimpulan bahwa politisi itu ada berbagai macam ragamnya, maka saya ingin mengatakan bahwa ada segelongan politisi yang lebih suka melihat mata bajonet. Bajonet Anda tahu kok, sangkur itu, datang dari depan daripada merasakan ujung bajonet di punggung yang menentukan ke arah mana mereka harus berjalan untuk keselamatan kedudukannya. Lalu saya katakan,
bahwa kami berdua beserta beberapa kawan kami yang lain kebetulan termasuk pada golongan politisi yang seperti itu, yang tidak mau ditodong oleh bajonet dan menurut kehendak mereka yang menodong itu. Ini memperlihatkan bagaimana teguhnya beliau dengan pendirian politiknya. Jadi mereka tidak bisa didikte. Mereka taat hukum, tidak bisa junta militer. Ini praktek demokrasi yang sesungguhnya. Jadi tidak mau junta militer. Ini karena hukum sudah ditegakkan, harus berdasarkan undang-undang dasar. Undang-undang dasar pada saat itu harus ada Perdana Menteri, pemerintahan sipil, bukan junta militer. Nah, mereka nggak mau. Walaupun kalau mereka mau, itu nanti mereka akan diberi posisi yang bagus di junta militer itu. Tapi mereka nggak mau. Nah, pembicaraan Pak Natsir dengan Sidi Bakarudin ini seorang komisaris di Dewan Banteng. Dewan Banteng itu satu organisasi kelompok-kelompok yang pada saat itu tidak puas dengan pemerintah pusat, pemerintah Soekarno. Ketidakpuasan mereka itu sebenarnya karena Soekarno terlalu erat dan komunis. Itu ketidakpuasan orang-orang itu. Terutama itu ada di dua daerah besar, Sumatera dan Sulawesi. Itu kelompok yang menentang itu. Di Sumatera kemudian akhirnya mereka mendirikan PRI, di Sulawesi mereka mendirikan Permesta. Tapi Permesta itu kemudian berpengaruhnya di Sulawesi Utara, tidak di Sulawesi Selatan. Nah, jadi itu dua. Itu sesungguhnya perlawanan mereka terhadap eratnya Soekarno dengan komunis. Mereka terkenal sangat anti komunis. Nah, lalu Pak Natsir Sidi Bakarudin itu datang mengatakan bahwa apa yang disampaikan kepada Pak Natsir hanya dia yang mengatakan mereka mendirikan negara sendiri di Sumatera. Sidi Bakarudin ini karena ada kolonel-kolonel waktu itu banyak sekali dari Sumatera, dari Padang itu paling banyak kolonelnya. Lalu mereka tidak puas dengan pemerintah pusat. Mereka tidak puas terutama ada dua hal. Karena Bung Karno terlalu dekat dengan komunis. Kemudian yang kedua, karena pembagian hasil pusat daerah itu bagi mereka tidak adil antara pusat dan daerah itu. Daerah penghasil devisa besar, tapi daerah itu tidak mendapat dana yang cukup. Nah, lalu mereka Pak Natsir menjawab untuk Sidi Bakarudin. Sidi Bakarudin bilang, Pak Natsir boleh mensupport mereka, tapi nanti kalau ada apa-apa risikonya, Pak Natsir boleh bilang dia lepas saja, lepas tangan. Dia tidak bertanggung jawab. Nanti mereka sendiri yang bertanggung jawab. Dewan Banteng ini. Ada Dewan Banteng, Dewan Gajah waktu itu. Nah, jadi Sidi Bakarudin bilang Pak Natsir nanti lepas tanggung jawab. Kalau ada risikonya Pak Natsir tidak. Nah, lalu inilah jawaban Pak Natsir. Saya termasuk orang-orang yang ingin sekali melihat pertumbuhan generasi pemimpin baru sebagai perbendaharaan bangsa kita. Dan saya tahu bahwa pemimpin itu hanyalah berbang di bawah tekanan tanggung jawab. Saya memahamkan bahwa saudara mengatakan itu antara lain supaya jangan saya merasa terlibat kalau ada apa-apa. Saya menghargakan pendirian saudara itu. Dalam pada itu saya ingin menyampaikan kepada saudara, walaupun semua pembicaraan kita tadi timbal balik, semuanya bersifat not committed, tidak ada komitmen apa-apa, baiklah saya katakan bahwa saya termasuk orang-orang yang tidak akan melepaskan diri dari tanggung jawab dan agak berlagak alim, pura-pura tidak tahu apabila saudara-saudara menjumpai kesulitan. Jadi karena mereka berdialog, itu kan tidak monolog Sidi Bakarudin menyampaikan kepada Pak Natsir, tapi mereka berdiskusi. Saya duga barangkali dalam diskusi itu Pak Natsir membenarkan keluhan-keluhan mereka itu. Jadi Pak Natsir kemudian merasa kalau dia sudah menyanggupi pembicaraan seperti itu dengan Sidi Bakarudin, kalau ada apa-apa dia akan mengambil tanggung jawab juga, tidak bisa dilepas tanggung jawab karena mereka tahu dialog. Bukan Sidi Bakarudin menyampaikan sepihak saja. Nah, ini teguhnya mereka pada pendirian-pendirian ini. Ini seperti yang diulas di pengantarnya Tempo untuk artikel yang panjang itu. Pak Natsir itu memang halus tapi tegas, teguh pendirian. Itu yang kelebihan beliau.
Karena beliau dihormati di mana saja. Anwar Ibrahim itu memang kalau ke Jakarta sampai jam 11 malam pun dia datang di rumah Pak Nasir. Dia merasa perlu datang di rumah Pak Nasir. Nah, ini satu lagi yang menarik, ketika menarik dari surat Pak Nasir kepada sayap militer PRRI berkenan dan diperlakukannya sistem komando tunggal PRRI. Ini sayap militer dari PRRI itu. Memang mereka yang memotori itu sebenarnya. Sayap militer ini Pak Nasir ini mensikapi keputusan dari Kolonel Ahmad Hussein untuk pakai sistem komando tunggal di dalam PRRI. Waktu itu PRRI belum berubah jadi Republik Persatuan Indonesia RPI, belum. PRRI masih PRRI. Menyikapi itu sistem komando tunggal itu, Pak Nasir menulis surat kepada Kolonel Ahmad Hussein. Dia pemimpin sayap militer. Waktu itu ada Kolonel Ahmad Hussein, Kolonel Dahlan Jambek itu tokoh-tokoh militer pada saat itu, dan kebanyakan orang Padang. Setelah PRRI ditumpas, kemudian orang Batak yang ambil alih. Orang Batak itu kemudian mula-mula orang Padang yang paling berperan di dalam militer Indonesia. Nah, di taraf-taraf pertama komando tunggal itu dapat berjalan. Kalau kejadian demikian, janganlah kita tipu oleh perkembangan yang lahir itu saja. Soekarno pun pada lahirnya dapat menjalankan apa yang dinamakan demokrasi terpimpin dengan kekuatan bajonetnya. Berjalan pada lahirnya, tapi pada hakikatnya tidak. Dan dia akan terus-menerus ditimpa oleh kesulitan demi kesulitan dari jurusan-jurusan yang tidak disangka-sangka, yang akhirnya akan menghancurkan. Ini kan kemudian terjadi. 65, 66, tamatlah riwayat Soekarno. Apabila kita dalam menghadapi angkara murka Soekarno terperosok ke dalam cara-cara yang dipakainya, maka pastilah kita akan terperosok ke dalam nasib yang akan dialami oleh Soekarno. Tapi waktu itu Kolonel Ahmad Hussein tidak bisa sendirian. Tapi Pak Nasir sudah menyatakan sikap. Jadi bayangkan saja di hutan belantara dalam dikejar-kejar oleh pasukan TNI, dia masih berpegang pada prinsip negara demokrasi. Tidak boleh ada sistem komando tunggal. Nah, ini sikap demokratis Nasir ini diperlihatkan di sini. Ini menarik memang, orang-orang yang pendirian seperti ini yang sudah jarang kita dapatkan sekarang ini. Nah, lalu Kehin itu menulis dalam bukunya Muhammad Nasir, Kenang-kenangan Hidup dan Perjuangan, menulis komentar yang menarik di seputar keterlibatan Pak Nasir dalam PRRI. Ini ditulisannya di buku Kenang-kenangan Hidup dan Perjuangan, itu ditulisnya juga, tetapi di bukunya Nasionalisme Indonesia itu dituliskannya juga. Bukunya terbit lebih duluan, itu udah tahun 50-an. Tapi buku yang ini baru tahun 80-an. Buku Kenang-kenangan Hidup dan Perjuangan. Nah, komentarnya tentang Pak Nasir dan PRRI itu agaknya telah nampak bagi saya bahwa salah satu sumbangan Taman Nasir pada tanah airnya datang selama masa berjalannya pemberontakan PRRI. Ini menarik karena dia tulis ini dengan disokong oleh Safruddin Parawiranegara dan Burhanuddin Harahap, ia telah melakukan satu perjuangan yang pada akhirnya berhasil di kalangan dalam PRRI untuk menghalangi para mereka yang lebih menyukai pemisahan Sumatera dari Indonesia dan menjadi satu negara tersendiri. Dia mencegah, dia mau dengan Safruddin dan dengan Burhanuddin Harahap, itu tokoh-tokoh besar Masyumi juga. Burhanuddin pernah menjadi Perdana Menteri, kemudian Safruddin Parawiranegara kita tahu ekonom pertama yang terkenal sekali, Direktur pertama Bank Indonesia. Dia yang punya ide untuk uang Republik Indonesia itu. Waktu kita proklamasi itu belum ada uang Indonesia, pakai golden Belanda. Tapi kemudian Safruddin mengusulkan kepada Bung Karno, kita harus punya uang sendiri sebagai negara berdaulat. Nah, lalu disetujui oleh Bung Karno dan Bung Hatta waktu itu. Nah, jadi mereka bertiga ini yang mempengaruhi sehingga PRRI itu tidak boleh menjadi pemberontakan separatis. Cukup PRRI itu menjadi perlawanan terhadap apa yang mereka tidak puas, tapi tetap dalam kerangka Indonesia. Ia bersikeras terhadap jalan tempuh seperti itu, walaupun dengan berbuat demikian berarti mengorbankan sokongan pihak luar yang amat berkuasa dan sangat potensial. Pihak luar yang berkuasa itu adalah Amerika Serikat.
karena dia tetap ingin dalam kerangka Indonesia, dukungan Amerika yang besar. Kita tahu Permesta itu didukung langsung oleh Amerika. Alan Lawrence Polk itu dari CIA, dia membom kota Ambon, tapi akhirnya ditembak di Ambon juga, di Pulau Ambon. Jatuh pesawatnya di Pulau Ambon. Di PRRI, armada ke-7 pasukannya itu diistirahatkan di Singapura. Itu sudah siap untuk masuk. Tapi karena sikap keras Natsir dan Safruddin serta Burhanuddin Harahap ini untuk tidak mau terpisah dari Republik Indonesia, kerangkanya harus tetap Indonesia. Tidak boleh negara Sumatera. Kalau kita ingat-ingat, misal juga kalau mereka jadi negara Sumatera akan kaya sekali dibandingkan dengan Malaysia dan Brunei. Karena apa-apa ada. Minyak punya apa saja di sana ada di Sumatera itu. Hutan luar biasa hasilnya. Tapi tidak, mereka setia pada proklamasi kemerdekaan 45. Nah, itu maka dia tulis kalimat terakhir, maka untuk sebagian besar karena Natsirlah, maka perjuangan PRRI itu telah dilakukan dalam batas-batas Ikatan Kesatuan Indonesia. Ini tidak diajarkan dalam sejarah. Jasa besar Pak Natsir. Tidak, kita nggak tahu dalam sejarah Indonesia tidak dibicarakan. Dia dianggap pemberontak saja. Karena pertimbangan-pertimbangan ini kemudian Pak Natsir diberi gelar pahlawan nasional beberapa tahun yang 2 tahun yang lalu. Sebenarnya di UI. Nah, waktu itu. Nah, jadi itu, maka untuk sebagian besar karena Natsirlah, maka perjuangan PRRI itu telah dilakukan dalam batas-batas Ikatan Kesatuan Indonesia. Komitmen mereka jelas, proklamasi 45 harus dipertahankan, tidak mau menjadi negara Sumatera. Sementara sayap militer itu menginginkan ini menjadi negara Sumatera, berdiri sendiri. Tetapi karena sikap itulah, maka negara-negara yang akan membantunya itu tidak jadi membantu. Mereka mau membantu kalau lepas dari Indonesia. Jadi itu bukan cuma sekarang aja, mereka dari dulu sudah begitu. Amerika. Dan sekarang pemilihan presiden ikut campur pula mereka. Memang sudah dari dulu kerjaannya begitu. Alan Lawrence Polk itu dia jatuh di Pulau 3 di Ambon, ditembak oleh TNI. Padahal TNI itu nggak punya meriam juga, dia tembak pakai senapan apa adanya aja lah. Dia bom kota Ambon itu 7 hari penuh terbakar. Karena dia bom tangki minyak. Jadi di dekat kota Ambon itu ada tangki minyak beberapa. Itu dia bom bakar, akhirnya terbakar kota Ambon. Tapi akhirnya dia ditembak juga. Jadi dia tertangkap hidup-hidup. Lalu Bung Karno pakai dia untuk tawar-menawar. Bung Karno membebaskan. Tapi imbalannya apa? Lalu dibangunlah jalan Jakarta Bypass itu dari Tanjung Priok ke Cililitan. Jakarta Bypass itu jalan bagus, hot mix pertama di Indonesia itu. Hot mix tuh. Pertama kali di Indonesia ada jalan hot mix itu Jakarta Bypass. Jadi saya ingat masih kecil itu kalau orang dari Jakarta dia pasti cerita Jakarta Bypass itu, kalau tanya naik mobil kita bisa tulis surat katanya. Ya kami itu membaca kok bisa tulis surat di mobil ya, kan kita jalan-jalan di Saparua di Maluku itu kan jalan rusak-rusak semua. Jadi kita sih kan membayangkan tulis surat di atas mobil itu. Nah itu Jakarta Bypass, itu tukar menukar itu. Bung Karno memanfaatkan itu untuk taruh menawar. Jadi semacam rampasan perang lah, pampasan perang. Semacam itu. Akhirnya dibebaskan. Itu bukti keterlibatan langsung Amerika Serikat dalam pemberontakan di Indonesia. Itu PRRI, itu pilot CIA untuk Perang Dunia Kedua, Lawrence Polk. Tapi dia kalah sama tentara Indonesia yang senapannya nggak masuk akal dulu kan. Tidak punya meriam, memang waktu itu belum ada anti pesawat terbang di Ambon, itu masih ya paling tidak mitralir aja dan tembak atas. Dia juga heran, dia bisa jatuh di Pulau Ambon, pulau kecil begini kok bisa tertembak. Perang Dunia Kedua aja dia lawan Jepang aja dia bisa. Ini kok di sana tentara yang nggak ada senjatanya ini kok bisa. Nah itu kebesaran Natsir itu.
jadi pemimpin yang dihormati. Itu tentang kiprahnya untuk Indonesia. Kiprahnya di dunia Islam juga sangat besar. Beliau di dunia Islam ini cukup dihormati, disegani. Beliau di Rabita Al-Islam, di Liga Muslim Sedunia. Beliau itu pemimpinnya, salah satu pemimpin, dan itu dianggap sebagai pendirinya, salah satu pendirinya Liga Muslim Sedunia. Beliau salah satu pendirinya dan dihormati sekali di sana. Saya pernah merasakan bagaimana Pak Natsir dihormati itu ketika Pak Natsir kasih saya jatah naik haji, tapi sekalian dan seminar di tahun 88 itu. Ketika itu saya nggak punya uang juga, uang terbatas. Dosen UMY gajinya masih 25.000 satu bulan, gimana mau naik haji? Nah, tapi disuruh ke sana. Tapi modal saya sampai sana, saya bilang ada salam dari Pak Natsir. Wah, itu rupanya mujarab sekali salam dari Pak Natsir. Jadi memang saya bilang, wah bos beliau ini kok luar biasa juga pengaruhnya. Jadi di Rabita Al-Islam itu kita sampai ke sana, terus saya bilang ada salam dari Pak Natsir. Itu modalnya, modal untuk sampai di sana. Kemudian saya ingat Mukhtar Ngabalin, Ali Mukhtar Ngabalin, dia cerita, dia waktu itu berniat masuk Al-Azhar University di Mesir. Lalu sebelum dia waktu itu sekolah dulu di Makassar, di pesantren Gumbara, pesantren Muhammadiyah di Makassar. Lalu dikirim Pak Natsir, jasa baik Pak Natsir, dia boleh. Lalu Pak Natsir menulis surat, dia menghadap Pak Natsir, lalu Pak Natsir tulis surat. Tulis suratnya itu kepada Raja Saudi. Suratnya itu isinya ringkasnya, minta bantuan Raja Saudi mengurus orang ini, anak ini, kader kita ini untuk kuliah di Al-Azhar University di Mesir. Nah, waktu Ali Mukhtar Ngabalin cerita buat saya itu, sambil bulu rumahnya berdiri, dia cerita, dia bilang bagaimana saya ini orang kampung di Papua sana, tiba-tiba masuk ke istana raja, karpetnya tebal-tebal katanya, dia bilang sepatunya bisa hilang di karpet itu karena surat Pak Natsir. Akhirnya semuanya terurus dengan baik, termasuk beasiswa. Jadi cukup besar pengaruhnya Pak Natsir di dunia Islam ini. Nah, itu mengapa orang menghormati beliau sebegitu kuat? Karena Partai Masyumi waktu itu menjadi gejala modern pertama di dunia Islam yang menarik, yang berhasil, yang mengantarkan seseorang pengurus partainya itu menjadi Perdana Menteri, kepala pemerintahan di negara yang sekuler. Jadi karena itulah dijadikan contoh, kemudian dihormati. Anwar Ibrahim misalnya, Kamal Hasan juga menulis banyak sekali artikel menjelaskan tentang Pak Natsir itu. Jadi ini sosok yang luar biasa besarnya, tetapi yang sangat sederhana dan kuat pendiriannya. Itu yang bisa kita teladani dari Pak Natsir itu kuat pendiriannya, teguh, tidak mudah goyah, tetapi sikapnya sederhana dan bergaul terbuka dengan siapa saja. Arnold Mononutu, PK Ojong, Partai Katolik itu. Arnold Mononutu itu seorang Protestan di Partai Nasional Indonesia. Dia bergaul baik. Dan politik Indonesia ketika itu sangat santun. Mereka berdebat kuat di sidang Majelis Konstituante itu. Bayangkan aja membicarakan dasar negara. Mereka berdebat dengan Aidit di parlemen itu. Tetapi di luar itu mereka bercengkrama, minum kopi bareng, bergurau. Sekarang mana ada lagi kali itu situasi politiknya. Tidak bisa lagi kita dapati situasi politik kayak gitu. Nah, ini orang-orang yang ditempa oleh sejarah. Dan bagi kita barangkali kita perlu meniru sikap ini, sikap kayak gini. Yang orang luas bergaul, tetapi punya pendirian sendiri. Yang pendirian itu tidak bisa dia tukarkan kepada siapapun. Nah, ini Pak Natsir, kemudian yang lain-lain itu juga sama seperti ini. Mereka kebanyakan begini, hidup sederhana. Yang pelamboyan di antara mereka itu Bung Karno. Tapi Bung Karno itu juga sebenarnya nggak punya uang dia. Cuma belakangan ini kemudian dikaranglah cerita katanya ada harta karun punya Bung Karno. Bagaimana orang sederhana hidupnya juga. Cuma dia pelamboyan Bung Karno itu.
playboy sedikit, flamboyan. Dia dengan Bung Hatta itu memang Bung Karno, kalau udah Bung Karno dengan Bung Hatta itu erat pergaulannya walaupun berbeda prinsip politik. Bung Hatta mundur dari wakil presiden. Itu menarik juga, Bung Hatta mundur dari presiden. Tetapi ketika Bung Karno dikucilkan, Bung Hatta yang mewakili Bung Karno untuk segala hal, termasuk menikahkan guru Soekarno Putra. Itu mereka bersahabat seperti itu. Pak Nasir itu begitu juga. Jadi mereka bisa berbeda pandangan politik, tapi mereka tidak mau memutus persahabatan mereka. Persahabatan mereka jalan terus. Nah, itu orang-orang yang ditempa oleh sejarah pada saat itu. Sebenarnya kalau kita ke depan, kalau kita membangun politik Indonesia dengan baik, kita harus meniru orang-orang ini. Bagaimana prinsip-prinsip hidup mereka ini. Kita harus bangun generasi baru yang berprinsip seperti mereka. Mereka memang intelektual terbaik di zamannya. Waktu itu struktur pendidikan memang orang belum sampai S3. S3 itu cuma kalau Sumitro Djohadi Kusuma dia doktor ya. Tapi yang lain-lain tuh Pak Nasir tuh lulus SMA saja. AMS. Tapi dia nilai terbaik, memang lulus nilai terbaik. Dia dapat jatah beasiswa untuk bisa melanjutkan kuliah di Batavia untuk Fakultas Hukum. Tapi dia menolak itu. Dia milih mendirikan sekolah guru di Bandung. Dia milih sekolah guru di Bandung. Itu sekolahnya sekolah partai clear. Sekolah partai clear itu dulu namanya sekolah liar dalam aturan Belanda itu. Mereka memilih mengabdi seperti itu. Bung Karno, Bung Hatta juga begitu. Kalau mereka mau bekerja, sarjana pada saat itu sudah enak sekali hidupnya. Tapi tidak mau mereka. Mereka berjuang untuk bangsanya. Yang lain-lain juga begitu. Mereka tidak bekerja untuk kolonial. Nah, mereka tetap mempertahankan pendirian mereka. Inilah tokoh-tokoh yang sebenarnya perlu kita gali terus bagaimana mereka melaksanakan kepolitikan Indonesia pada saat itu. Politik yang santun karena itu tidak banyak gejolak, tetapi yang kemudian dirusak oleh masuknya pengaruh komunis terhadap Bung Karno. Itu dirusak, memang merusak segala-galanya. Merusak segala-galanya karena itu pemberontakan di daerah. Di Padang sampai hari ini juga orang tidak menyatakan daerah itu pemberontakan. Itu pergolakan daerah. Nah, itu orang sampai sekarang masih menyebutnya itu pergolakan daerah. Karena mereka tidak berontak kepada pemerintah pusat sebenarnya. Mereka ingin mengoreksi pemerintah pusat. Karena dua hal yang saya sebut tadi. Bung Karno terlalu dekat dengan PKI, memberi kepercayaan kepada PKI. Padahal baru saja tahun 48 terjadi peristiwa Madiun itu. Kemudian bagi hasil pusat daerah itu belum terlalu adil. Nah, bagi hasilnya belum adil. Sekarang sudah lumayan. Bagi hasil pusat daerah kan ada undang-undangnya sudah lama undang-undangnya. Undang-undang bagi hasil itu sudah lumayan. Apalagi dengan otonomi dikasih di kabupaten itu lalu nanti undang-undang nomor 6 yang ada, undang-undang nomor 6 tahun 2014 ini memberikan lebih keleluasan lagi karena itu langsung di desa. Jadi itu sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk membangun desa. Nah, itu saya kira beberapa hal yang perlu saya sampaikan tentang Pak Nasir ini. Kita membicarakan Pak Nasir ini bukan karena kita taklid kepada Pak Nasir, tidak. Ini kita lihat orang yang berpendirian kayak ini itu sama. Bung Karno itu begitu juga punya pendirian sendiri, Bung Hatta juga. Nah, memang beda Bung Hatta, Pak Nasir dan Bung Karno. Cuma Bung Karno itu kelamboyan orangnya. Coba lihat pakaiannya mesti di-style sendiri, dia desain sendiri tuh pakaian kepresidenan itu. Didesainnya sendiri. Dia stilis sekali Bung Karno. Tapi yang lain-lain mereka sama. Mereka juga sama, pendirian-pendiriannya bagus. Bergaul dengan siapa saja, terbuka. Nah, itu yang perlu saya sampaikan kepada Anda. Dan yang Anda perlu ketahui bahwa Masyumi itu termasuk partai yang tidak korupsi. Kalau PNI terlibat, yang lain-lain terlibat, Masyumi tidak. Ya, saya kira itu pengantarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, sudah kita mendengar cerita ataupun kisah ya dari seorang tokoh besar tapi sengaja untuk dilupakan.
Ya, untuk mengingatkan Pak Nasir ini saya lucu. Sekitar 2 tahun yang lalu ketika saya di UI sendiri kan. Iya. Pak Nasir itu salah satu pendiri UI sendiri. Iya, Setelah itu ada panitia yang mulai sama saya, Pak, kok nama gedung ini dikasih nama Nasir gitu kan. Emang siapa itu? Saya ketawa gitu kan. Silakan kamu baca buku setengah abadnya UI. Situ Iya. ada jelas segala macamnya. Berarti selama beliau SMA, bahkan sudah kuliah pun, sosok Pak Nasir ini jangankan kisah-kisahnya, jangankan pergerakan jalan perjuangannya gitu Pak. Namanya pun tidak kenal gitu kan. Harapan sih teman-temannya ada di sini mungkin setidaknya pernah mendengar gitu kan. Nah, mungkin dari teman-teman di sini ada pertanyaan atau apa kita diskusi lah tentang sosok besar tapi sengaja dilupakan menurut saya. Oke, silakan. Iya. Ya itu pendiri, termasuk pendiri UI. Iya, Sekretaris yang pertama. kita pertama. Iya. Sekarang Mama. Saya dari Majid dari UIN. Iya. Menarik kalau kita bicara Nasir. Cuma ya, saya sedikit merefleksikan aja gitu. Iya. Ketika munculnya Masyumi itu kan Iya. atas dasar ketidakpuasan ulama-ulama ketika Ki Ageng Jakarta itu dihapuskan. Artinya ketika ada konferensi umat muslim di Jogja, Iya, di Mualimin. memanfaatkan Iya. momen maklumat wakil presiden 3 November itu untuk kebebasan warga negara, Iya. membentuk partai politik, dan kemudian muncullah partai Masyumi Iya. yang prosesnya itu adalah hasil dari konferensi umat muslim Iya. se-Indonesia. Bagaimana kemudian Hasyim Asy'ari dan lain sebagainya, orang-orang think tank muslim pada saat itu kemudian menggagas untuk mengobati hati mereka karena Piagam Jakarta dihapuskan, kemudian muncullah partai Masyumi. Kemudian beberapa individu itu hadir untuk mengisi kekosongan, untuk mengisi hasil gimana ya, istilahnya perjuangan umat muslim untuk bagaimana Islam itu bisa sampai pada asas kenegaraan. Iya. Artinya bahkan ketika ini terus berlanjut sampai masa era demokrasi parlementer itu tidak bisa menghasilkan sebuah keputusan dasar negara. Iya. Yang itu berimbas kepada kemiskinan yang di Indonesia yang sangat-sangat tidak menjadi perhatian pada saat itu, karena memang masa ini adalah masa di mana Indonesia sedang fokus mengurusi asas kenegaraannya. Yang menjadi pertanyaan saya sekaligus mungkin versi saya, ketika misalkan Partai Masyumi dengan segala orang-orang hebat di atasnya, namun ketika kita menelisik umat muslim yang berada di ranah grassroots, itu kan timpangnya sangat luar biasa. Artinya ketika Nasir, Prabowo Makusasmito, terus Safruddin Parwanegara dan Agus Salam dan sebagainya itu berada dalam level atas yang bergulat terkait ideologi, tetapi orang-orang muslim itu masih yang di level bawah itu masih berada dalam fase-fase bahkan mistisisme, masih mengagumi, masih mempercayai Ratu Adi dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi pertanyaan sekaligus mungkin refleksi saya, apakah memang ranah yang sifatnya ideologis atau high class ini yang berada levelnya itu tinggi itu memang tempat para kaum elit, ataukah memang istilahnya ini adalah tempat di mana tidak diperuntukkan untuk mereka kalangan bawah untuk naik kelas dan sebagainya. Itu Pak. Iya. Saya langsung aja ya. Dulu itu mereka berpendapat persoalan kenegaraan ini harus diselesaikan oleh negara. Jadi partai itu tidak menyelesaikan persoalan, tapi partai berkumpul berbagi negara ini, negara mensejahterakan rakyatnya. Waktu itu Gini rasio sangat rendah
mendekati 0. Kalau sekarang kan 0,43 sekian, tinggi sekali Gini rasio kita, sudah hampir mendekati, sudah hampir separuhnya itu, hampir, itu sudah sangat kritis. Jadi waktu itu kita sama-sama susah. Perdana Menteri saja nggak punya baju, sama-sama susah. Tetapi memang waktu itu Gini rasio bisa ditekan, kemudian rakyat itu bisa hidup dengan, kalau dia jadi pegawai, dia hidup dan gajinya itu sampai bisa menabung. Itu mereka usahakan kayak gitu. Pertanian kita belum dirusak oleh revolusi hijau, masih pertanian biasa, organik, alam biasa aja. Walaupun itu memang belum ada mekanisasi pertanian yang besar-besaran, tetapi itu sudah cukup untuk kesejahteraan rakyat untuk makan. Nah, jadi mereka memang menumpangkan itu pada negara. Jadi negara itu yang harus memperbaiki. Itu tugas negara pada saat itu. Nah, lalu mereka yang berkumpul di parlemen itu, di majelis konstituante maupun di DPR-nya, itu yang membicarakan persoalan-persoalan dasar negara. Memang karena pemilu 55 itu salah satu tujuannya adalah membentuk majelis konstituante untuk membicarakan dasar negara. Itu tujuan. Karena itu memang mereka bicarakan dasar negara. Undang-undang dasar baru yang sangat demokratis itu sudah disusun. Cuma tinggal satu masalah krusial, itu dasar negaranya saja. Kalau kita baca buku 70 tahun Wilopo bilang sudah hampir selesai. Tinggal satu itu aja. Tapi keburu militer cepat sekali mempengaruhi Bung Karno untuk dekret kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Tidak dibiarkan sedikit lagi untuk dibicarakan dulu di Majelis Konstituante. Jadi itu mula bukanya itu. Nasution kemudian menemui Bung Karno di Tokyo, itu Bung Karno sedang di Jepang. Lalu disitulah dia bilang militer menghendaki dekret kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Bung Karno pulang ke Jakarta, 5 Juli 59 dekret kembali ke Undang-Undang Dasar 45, membubarkan konstituante. Itu sebenarnya mulailah kekuasaan yang menindas dan menyengsarakan rakyat. Karena pembangunan ekonomi sudah tidak berjalan baik. Kabinet-kabinet sebelumnya itu pembangunan ekonomi dibangun secara baik. Pernah inflasi, tapi kemudian Syafruddin bikin kebijaksanaan tegas, uang dipotong 2. Jadi uang itu lembar kanannya digunakan, lembar kirinya habis. Jadi nilainya jadi separuh. Uang itu terkenal dengan kebijaksanaan gunting Syafruddin itu. Jadi dia bikin kebijaksanaan itu. Kemudian pernah ada kebijaksanaan pemotongan nilai uang 1.000 menjadi Rp1. Itu semua kebijaksanaan untuk tingkat moneter untuk mencegah inflasi terlalu tinggi. Itu berhasil. Pembangunan ekonomi karena korupsinya sangat kurang, itu bisa dengan baik, walaupun memang masih terbatas. Waktu itu kita kan usaha-usaha industri yang maju itu belum terlalu banyak. Kita belum terlalu banyak. Apalagi kemudian Bung Karno ketika ada zaman demokrasi terpimpin itu, Bung Karno memang tegas sekali terhadap model asing. Karena eksploitasi, model asing itu mengeksploitasi kita. Lalu tahun 59 50-an itu ya sekitar 59 nasionalisasi pertanian dari BPM, perusahaan-perusahaan minyak asing dinasionalisasi oleh Bung Karno. Tetapi kemudian masuk pada era di mana demokrasi itu menjadi tidak sehat lagi, tidak ada kontrol parlemen yang kuat lagi untuk pemerintah. Jadi kita tidak tahu korupsi atau tidak ya karena tidak ada kontrol, pers juga dibungkam. Jadi tidak begitu bagus lagi mekanisme itu. Jadi demokrasi menjadi tidak bagus, hancur. Istilah Bung Karno itu demokrasi terpimpin. Tapi kalau periode sampai 59 itu sebenarnya masih bagus. Kalau dalam segi pembangunan ekonomi, Gini rasio bisa ditekan sampai begitu jauh. Memang waktu itu sudah terkenal dengan pengusaha-pengusaha yang disebut pengusaha Alibaba. Ali punya nama, Baba punya usaha. Itu biasa. Sekarang ini proxy, istilah sekarang ini kan. Misalnya Detikcom pakai proxy, proxynya itu Khairul Tanjung, yang punya itu Antoni Sabi misalnya. Metro TV itu saya sebenarnya proxy juga. Jadi proksinya seakan-akan itu punya Surya Paloh, tapi sebenarnya di belakang James Riyadi.
Jadi itu dulu namanya perusahaan Alibaba. Ada begitu juga, tetapi itu tidak terlalu besar, tidak sebesar sekarang ini. Jadi masih bisa dikendalikan. Sampai tahun-tahun 59 itu masih baik. Kalau ayah saya itu pegawai negeri, gaji ayah saya itu masih cukup untuk kami hidup. Tapi setelah itu mau beli beras antri, beli pakaian saja pakai karcis 1 tahun 2 kali, beli baju antri, beli beras antri, beli minyak kelapa antri, beli minyak tanah antri. Jadi itu memang sudah makin sulit, inflasi makin tinggi tahun-tahun itu. Pembangunan ekonomi sudah tidak terlalu bagus lagi, itu tahun 60-an itu. Sampai ketika puncaknya Bung Karno mau jatuh itu inflasi menjadi 600%. Coba bayangkan, 3 digit inflasi itu. Uang rupiah itu sampai waktu itu mau diusulkan uangnya ditimbang saja, karena sudah tidak laku, tidak berharga lagi, tidak berharga. Itu yang terjadi. Jadi masa-masa 60-an itulah mulai kita mengalami kemerosotan dalam bidang ekonomi. Itu ada masa di mana semuanya diantri, rakyat menjadi susah. Ya, beli beras itu kalau saya masih kecil-kecil, saya ingat kalau ibu saya mau pergi beli beras itu diantri panjang pakai karcis gitu, dikasih karcis. Sudah beli karcis dulu lalu antri, jatah satu keluarga cuma berapa kilogram gitu. Sampai beli minyak tanah juga antri, beli pakaian saja antri. Itu masa kita sulit itu. Masa memang ekonomi sulit, gaji pegawai itu hanya berlaku 1 minggu. 1 minggu saja gaji pegawai itu cukup, sisanya itu harus usaha sendiri. Nah, jadi kalau sampai tahun 59 itu masih bisa diatur, masih bisa, kabinet-kabinet itu masih ada kontrol yang kuat memang kan, jadi nggak bisa sembarangan. Kabinet parlementer kan waktu itu masih kontrolnya kuat sekali. Jadi mereka nggak bisa main-main. Nah, Sanering itu pemotongan nilai uang itu terjadi pertama kali terjadi gunting Safrudin itu untuk mengatasi inflasi. Kemudian pemotongan nilai uang itu mengatasi inflasi juga, tapi itu berhasil. Akhirnya nilai tukar uang kita menjadi bagus. Awal Orde Baru nilai tukar uang kita juga masih bagus, di Sanering juga. Saya lupa itu 1000 menjadi 100 kalau nggak salah. Jadi kalau kita pegang uang dulu tuh, waktu saya masih kecil-kecil, kita pegang uang itu tidak ada uang 5.000 itu. Paling 1 rupiah 50 sen, 2,5 rupiah, 1 ringgit namanya, 2,5 rupiah. Dulu saya ingat tuh gambarnya merah, uangnya warnanya merah, gambarnya orang Papua, kepalanya rambutnya putih semua. Itu uang 1 ringgit namanya, 2,5 rupiah. Tapi setelah itu kita pegang uang besar terus sampai hari ini nih, kan uang besar terus 100.000. Dulu nggak bayangkan kita uang 100.000 rupiah itu gimana. Nah dulu kan 1 sen, 10 sen. Jadi kita pakai uang ini. Kita namanya uang gobang kalau kita dulu menyebutnya. Uang 50 sen. Yang paling tinggi 100 rupiah. 100 rupiah warna merah, kertas. Lalu lama-lama dibuatlah 100 rupiah koin. Nah, jadi itu nilai tukarnya masih bagus. Nah, tapi kemudian terjadilah sekitar tahun 60-an itu mulai berubah semuanya. Ekonomi kita sudah makin parah. Memuncaknya tahun 65, inflasinya 100%. Uang itu tidak ada harganya lagi. Waktu itu diusulkan uang ditimbang aja, nggak usah dihitung lagi, ditimbang aja uang. Seperti di negara Afrika tertentu sampai sekarang masih timbang uang. Nah itu ya, itu jadi pada saat itu. Jadi kalau pertentangan ideologi itu masih di sifat elit saja itu bagus. Jangan sampai membawa masyarakat rakyat bawah. Jadi dulu mereka bertengkar itu di parlemen saja, di konstituante saja. Tidak rakyatnya dibawa-bawa untuk bertengkar. Kalau sekarang kan rakyat diikutkan bertengkar. Yang kelahi itu pendukungnya. Elitnya tuh bisa berjabat tangan saja, kelahi pendukungnya. Kalau dulu tidak. Kelahi cukup di parlemen itu aja, elitnya aja berkelahi, tapi rakyatnya tidak dibawa untuk berkelahi. Rakyat tetap hidup damai. Sekarang ini bayangkan pemungutan suara ini bisa berkelahi orang.
Ini bisa ricu ini. Apalagi Megawati sudah mengumumkan duluan kemenangannya, padahal waktu itu masih 73% suara count-nya. Itu membahayakan sekali itu. Kalau sampai nanti hasil KPU berbeda itu kan bisa jadi ribut besar. Nah itu dulu tidak pernah persoalan-persoalan di elit itu dibawa ke publik. Jadi publik itu dipelihara untuk damai. Nah itu sebenarnya politik yang sehat begitu. Orang berkelahi di parlemen, tapi janganlah rakyat disuruh berkelahi atas nama partai politik. Di negara-negara maju juga begitu. Di Amerika misalnya, Amerika itu kan pemilihan presiden selalu 2 calon kan, karena tidak terjadi apa-apa juga. Karena perkelahian itu di elit saja, tidak dibawa ke rakyat. Nah itu yang terjadi di Indonesia sekarang ini. Jadi agak berubah. Nah tidak dicukupkan berkelahi di elit saja, tapi berkelahi di rakyat banyak. Pendukungnya disuruh berkelahi. Nah begitu Mas. Oke. Masih ada pertanyaan? Ya. Bang, saya Iya. saya lagi baca buku yang itu yang agama dalam perspektif negara dalam perspektif Islam itu. Oh ya. Cuman belum selesai karena pusing juga bacanya. Sebenarnya itu sumbangsih pemikiran Ahmad Nasir terhadap agama dan negara itu sendiri seperti apa. Kemudian pernah dengar bahwa banyak sekali tokoh-tokoh sekarang itu yang muridnya langsung dari Iya. Pak Nasir. Ahmad Nasir, kayak Cokro Aminoto banyak murid, dan Pak Nasir juga katanya banyak. Sebenarnya murid-murid yang siapa aja sih murid-muridnya yang sekarang masih ada dan yang paling mendekati dari Muhammad Nasir itu sendiri siapa? Tapi yang paling penting sebenarnya sumbangsih Pak Nasir untuk tentangan antara agama dan negara itu seperti apa? Jadi itu sebenarnya ciri-ciri dari pemikir-pemikir di zaman Masyumi itu. Ini saya cerita di Majelis Konstituante saja. Majelis Konstituante karena dipikirkan waktu tentang dasar negara, semua partai politik Islam itu sikapnya satu, tidak berbeda. NU dan Masyumi sama sikapnya, dan partai-partai Islam kecil itu sama sikapnya. Mereka mengusulkan Islam sebagai dasar negara. Itu yang mereka usulkan, Islam sebagai dasar negara. Jadi tidak ada satupun partai yang menolak itu partai Islam. Cuma jumlah mereka tidak cukup. Karena itu harus 2/3 plus 1 memang waktu itu di Majelis Konstituante. Mereka itu dapat 46%. Suara mereka kalau digabung semua partai Islam itu 46%. Sementara yang lain suaranya 54%. Mereka kalah suara. Karena itu pasal-pasal yang lain dalam Undang-Undang Dasar itu sudah disepakati, cuma tinggal itu aja. Nah, itu sekarang waktu itu sedang dicari kompromi-kompromi untuk pasal yang krusial ini. Dicari kompromi-kompromi bagaimana mengkompromikan dua pendapat besar itu. Tapi seperti yang saya katakan tadi lagi, itu tidak melibatkan rakyat memang. Sebab kalau melibatkan rakyat bahaya, bisa perang saudara. Jadi tidak melibatkan rakyat, cukup di parlemen itu, di Majelis Konstituante. Itu sidangnya di Bandung biasanya, Majelis Konstituante itu. Jadi pada saat itu konsep yang jelas dari negara itu belum dipikirkan oleh mereka. Belum ada satu konsep utuh tentang itu. Baru menyatakan Islam sebagai dasar negara atau Pancasila sebagai dasar negara. Ada 3 sebenarnya. Islam, Pancasila, Sosial Demokrat. Sosial Demokrat ini memang diusulkan Partai Sosialis Indonesia. Lalu Pancasila itu dia oleh yang lain. Lalu Islam itu oleh seluruh partai Islam. Sama saja. Bahkan di dalam sidang Majelis Konstituante itu NU yang paling keras bicara. NU yang paling lantang mempertahankan itu. Nah, jadi konsep yang jelas itu belum mereka jadi memperoleh gambaran-gambaran umum saja. Gambaran-gambaran umum yang mereka kemukakan. Tapi sebenarnya yang mereka tawarkan itu adalah demokrasi juga, sama aja. Cuma prinsip-prinsip dasar Islam itu yang dipakai. Misalnya musyawarah itu bagaimana, itu mereka pikirkan. Tapi sampai detail itu belum. Nah, baru kemudian ada buku tentang konsep negara dalam Islam itu ditulis oleh seorang tokoh Masyumi itu. Itu buku rujukan pada saat itu. Ada, saya lupa namanya penulisnya itu. Dia menulis buku, saya punya bukunya itu. Dia tulis
Islam sebagai dasar negara. Itu baru ada uraian yang agak lumayan panjang. Tapi yang lain-lain itu baru prinsip-prinsip dasarnya aja, belum sampai kepada konsep realnya. Yang mengajukan Pancasila juga begitu, sebenarnya tidak ada konsep-konsep yang real itu belum, cuma mereka ajukan itu sebagai dasar negara aja. Sosial Demokrat juga begitu, tapi lama-lama baru kerucut menjadi dua itu kan, Pancasila dan Islam. Jadi kalau orang menyalahkan mereka itu nggak bisa, itu majelis konstituante memang didirikan untuk itu, membicarakan dasar negara. Jadi waktu itu membicarakan undang-undang dasar, pengganti undang-undang dasar sementara tahun 50. Kan undang-undang 45 itu dalam pasal-pasalnya penjelasannya juga ada jelaskan. Ini kan undang-undang nanti akan dirubah lagi setelah keadaan stabil kan. Nah itu tidak jadi, keburu didekret oleh Bung Karno itu 5 Juli 59 didekret. Kemudian Masyumi dinyatakan sebagai partai terlarang walaupun mereka membubarkan diri duluan. Itu ya, jadi konsep yang matang utuh itu belum ada. Baru pada buku itu mulai agak dirinci. Buku itu saya punya tapi saya sudah nggak tahu lagi. Mudah-mudahan tidak ada yang minjam itu. Biasanya buku ini kalau dipinjam kan susah sekali, susah kembali. Nah begitu ya Mas ya. Yang Murid-muridnya, kalau murid langsung, artinya langsung dididik Pak Nasir sampai jadi itu sebenarnya tidak, mereka ketemu gede semua. Jadi misalnya Anwar Ibrahim itu muridnya juga sebenarnya, karena dia banyak tukar pikiran dengan Pak Nasir. Jadi mereka bertemu tidak langsung. Anwar Ibrahim mula-mula dari membaca buku, lalu dia bertemu, lalu diskusi dengan Pak Nasir terus. Kemudian Amin Rais itu juga tidak ketemu, tidak dididik begitu lah sampai jadi itu tidak. Tapi memang bertemu terus, diskusi dan Pak Nasir, kalau mereka menyerap. Kemudian Dr. Ahmad Watik Pratiknya itu juga menyerap saja. Mereka tidak dididik langsung. Yusril itu menyerap juga, menyerap dari Pak Nasir itu. Jadi cara mereka mendidik kader itu begitu, mereka libatkan. Seperti Agus Salim. Agus Salim itu kan orang-orang di Young Islamic Bond itu yang dia didik. Tapi itu kan dia tidak didik langsung tiap hari. Itu tidak, mereka bertemu di dia lalu diskusi, lalu mereka menyerap dari dia. Itu memang Agus Salim itu memang pandai sekali memang. Dia cerdas, lulus AMS. AMS itu dia lulus HBS, dia HBS itu lulus terbaik di Indonesia, lulus terbaik. Karena itu Raden Ajeng Kartini itu kan menulis surat kepada Mr. Abel Danum itu, dia mengusulkan kepada pemerintah Belanda untuk kasih beasiswa. Ini anak dia pandai sekali katanya. Dia kuasai 9 bahasa secara aktif. Kalau Pak Nasir itu Inggris, Arab, Belanda, tapi bahasa Latin itu pasti. Inggris, Arab, Belanda, bahasa Minang lah. Karena orang Minang kan. Nah, mereka itu begini, kebanyakan itu kutu buku orang-orang itu. Memang mereka pembaca yang sangat luar biasa. Termasuk Jenderal Nasution itu memang kutu buku. Mereka tentara tapi mereka kutu buku. Itu orang-orang, ciri-ciri orang-orang waktu zaman itu. Karena memang pendidikan di Belanda itu memang pendidikan zaman Belanda itu pendidikan yang merangsang orang membaca, karena tugas-tugasnya dengan membaca semua. Generasi digital ini lebih banyak lihat di Google, tidak merujuk pada buku. Mereka itu butuh buku semua. Bung Hatta itu dibuang saja ke Pobendigul sampai ke Banda, dipindahkan ke Banda. Itu dia bawa 8 peti buku. Itu Bung Hatta. Dia buka perpustakaan di sana. Sama saja Pak Nasir itu membacanya, karena mereka banyak baca, mereka banyak tahu. Jadi kemampuan mereka untuk berkomunikasi menjadi sangat tinggi. Pintar menulis dan banyak membaca. Itu yang kelebihan mereka pemimpin zaman itu. Jadi kalau kita mau merujuk mereka, kita harus ya seperti mereka juga, kita harus baca banyak. Karena orang banyak baca itu nanti dia banyak tahu. Itu modal mereka. Semua bersama, Bung Hatta, Pak Safruddin, itu orang baca semua. Bung Karno itu kutu-kutu buku semua.
Bung Karno itu dibuang saya pernah lihat di rumahnya di Bengkulu itu ada buku-bukunya. Buku-buku Bung Karno itu bukan buku-buku teknik, buku-buku tentang filsafat, tentang politik, bacaan saja tuh Pak. Semua dibaca. Padahal dia seorang sarjana teknik. Nah, itu yang kelebihan mereka di sana. Jadi yang soal kader itu memang tidak ada kader langsung, tetapi yang kader-kader yang sering bertemu dengan Pak Natsir itulah yang kita anggap sekarang itu menjadi kader Pak Natsir. Ada seorang yang dihormati Pak Natsir itu di Jogja ini adalah almarhum Pak Apan Damar itu. Pak Apan itu memang Pak Apan ini memang almarhum itu tidak seorang yang sangat paham agama atau tidak, tapi dihormati Pak Natsir juga. Jadi dia sering mengirim buku untuk Apan itu. Saya pernah dititipi Kapita Selekta 3 waktu masih dalam bentuk naskah, masih ketikan ya, ketik ontel itu, belum ada komputer waktu itu. Dititipkan untuk Pak Apan itu bukunya. Jadi memang secara tidak langsung mereka belajar dari Pak Natsir itu. Kunto Wijoyo itu orang juga yang belajar tapi tidak langsung. Kemudian ada murid-muridnya lagi yang tidak langsung itu seperti Endang Saifuddin Ansari di Bandung, di Bogor ya, Endang Saifuddin di Bandung, Pak Endang Saifuddin Ansari almarhum. Nah, itu orang-orang begitu, orang yang mereka belajar, tapi mereka tidak langsung tapi mereka bertemu, berdiskusi. Ada juga Ain Lutfi almarhum. Kemudian kalau kita lihat di Bandung itu ada Bang Imad almarhum juga, Imaduddin Abdul Rahim, itu juga dikatakan Pak Natsir, mereka menyerap dari Pak Natsir juga. Di Bogor ada Ayam Saifuddin, di Surabaya itu ada beberapa orang. Jadi di setiap kota itu ada memang. Nah, setiap kota itu mereka bikin pertemuan-pertemuan rutin untuk ketemu Pak Natsir. Waktu di sini kami yang muda-muda itu terbikin juga kayak punya kelompok sendiri namanya Fitunok. Saya Mas Zulkifli Halim, Lukman Hakim, orang Lukman Hakim itu Hayami Cabang dulu ya. Di kelompok itu kami sebut Fitunok. Fitunok itu 7 November. 7 November itu hari ulang tahun Masumi, hari lahir Masumi. 7 November. 7 November 47 lahirnya di Madrasah Muallimin Muhammadiyah. Tapi gedungnya bukan itu, gedung yang lama dulu. Nah, Kongres Umat Islam betul memang Kongres Umat Islam. Mereka dirikan itu Masumi. Sebenarnya Masumi sudah ada sebelumnya, zaman Jepang ada juga Masumi namanya Majelis Syura Muslimin Indonesia. Tapi waktu di 47 itu sudah merdeka. Kemudian karena ada maklumat Hatta itu, mereka mendirikan partai politik itu. Lalu mereka pakai nama saja Masumi menjadi nama partai politik itu. Bahkan ada fatwa dari KNU, satu-satunya partai Islam adalah Masumi. Tapi di jalan mereka pecah. NU keluar, Syarikat Islam keluar. Jadi Masumi masuk pemilu 55 itu sudah tidak pakai NU dengan NU lagi. Masumi sendirian. Nah, lalu ormas-ormas itu bergabung juga. Muhammadiyah itu menjadi anggota istimewa Masumi itu. Muhammadiyah. NU itu kan sudah menjadi partai politik dulu. Jadi dia terlibat kan, dia partai politik. Nah, Muhammadiyah ini kan ormas, tapi dia menjadi anggota istimewa dari partai Masumi. Nah, jadi kalau bilang kader itu ya ada banyak juga orang yang bertemu tidak langsung dengan Pak Natsir itu. Jadi yang tidak langsung belajar dari dia, tapi sering bertemu dengan Pak Natsir. Kelompok yang saya bilang tadi itu, A.M. Saifuddin di Bogor, kemudian Pak Endang Saifuddin Ansari, Bang Imam di Bandung, kemudian Fuad Amsari di Surabaya, dan ada beberapa lagi yang lain. Di Jakarta ada Ain Lutfi dan sebagainya. Mereka bertemu dalam kelompok yang mereka sebut kelompok pratekan. Itu sesuai dengan jalan pratekan di rumah Pak Lutfi. Nah, itu mereka bertemu bergilir. Nah, kelompok-kelompok inilah yang kemudian berdiskusi dan Pak Natsir secara rutin. Jadi dia cara mendidik muridnya gitu. Sekali dia ke Jogja, Pak Natsir ke Jogja. Kami ketemu juga, tapi ada dengan Pak Amin, Pak Watik dan sebagainya. Pak Syafi'i Ma'arif itu juga sama, Pak Syafi'i Ma'arif juga. Tapi Pak Syafi'i Ma'arif itu tidak terlalu dekat memang. Berbeda dengan yang lain-lain ini. Pak Amin Rais itu dekat sekali memang. Nah, ketika itu Lukman ini tanya, Pak Natsir,
bagaimana pandangan Pak Natsir tentang Cak Nurholis Majid. Waktu itu Nurholis Majid sudah kritik Partai Islam. Partai Islam no, Islam yes. Waktu itu sudah sempoin itu. Karena itu lupa nanya. Pak Natsir menjawabnya, rumput kering sekalipun ada manfaatnya. Apalagi Nurholis Majid. Nah, jadi dia tidak mau melayani itu. Pertanyaan memujakan Nurholis Majid itu dia nanya. Nah, saya ingat tuh Pak, kami ketemu bertiga, Mas Jul itu datang di rumah Awatik itu bertemu. Karena ada diskusi dengan bapak-bapak itu, senior-senior itu. Pak Natsir menjawab gitu. Jadi dia tetap berkomunikasi. Ketika Pak Natsir meninggal, Cak Nur datang layar. Karena kedekatan hubungannya. Waktu tahun-tahun 67, 68, orang sudah menganggap Natsir muda itu Nurholis Majid. Orang sudah menganggap waktu itu. Tapi kemudian berbeda pandangan. Tapi Pak Natsir tetap berhubungan baik dengan Nurholis Majid. Jadi boleh dikatakan itu yang menjadi guru politik dari banyak intelektual muslim di Indonesia. Itu di kelompok-kelompok itu. Nah, jadi kalau ditanya muridnya yang paling kuat sama-sama aja, dia perlakuan orang itu sama semua. Itu ya, jadi Pak Natsir itu begitu. Mungkin masih baik pertanyaannya akan saya akan pertanyaan, tapi kalau boleh buat waktu sudah berikan. Iya. Setengah sebelum, Iya. mungkin bisa dilanjutkan ke waktu ataupun ini gitu kan, santai. Ini untuk beberapa hal yang bisa saya di sini untuk Pak Natsir ini Pak ya, ini suatu sosok menurut saya itu inspiratif juga Pak untuk anak-anak muda di saat ini. Ada beberapa yang terutama adalah cara beliau berjuang konsistennya, walaupun beliau ini kamu di pihak yang lain kata kasarnya kan, atau yang disebutnya dari cuma tetap nasionalis tidak bisa lepas, akan cinta negara tidak lepas. Mungkin itulah hal-hal yang harus kita tanamkan dari diri kita, sekritis apapun kita sama-sama ya mampu kita apapun, cuma tetap masih dalam untuk kesatuan. Itu yang benar-benar luar biasa menurut saya, karena jarang orang seperti ini. Mungkin bisa aja beliau jadi presiden ketika di Sumatera jadi kan gitu, tapi beliau tetap menolaknya gitu. Oke, untuk malam ini terima kasih buat teman-teman yang di sini. Terima kasih saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu Mas. Enggak usah di